Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani, kembali kita akan sharingkan untuk Sobat Tani kita semua. Karena kemarin ada yang bertanya, Mas, bagaimana kita jika langsung melakukan penyimpanan bahan ya di bulan 7? Akan saya jelaskan untuk dampaknya atau efek buruknya terhadap bahan yang kita simpan, serta nanti kita akan spilkan juga cara menyimpan bahan tunas air buat sambungan nanti di bulan 7. Oke, seperti itu ya Sobat Tani. Oke, jangan di skip untuk videonya supaya tidak terjadi gagal paham ya. Oke, langsung saja kita akan wiwil nih Sobat Tani ya. Setelah kita akan memberikan sharing trik supaya untuk dompolan itu tidak pecah dompolannya ya ketika nanti dipanen rayakan. Oke, langsung saja kita wiwil ya Sobat Tani. Jika yang kecil ini boleh menggunakan tunas tangan kosong, dan jika yang besar seperti ini lumayan agak besar, khawatir luka, kita lakukan trik pakai gunting dan seperti itu ya. Ya Sobat Tani, cara menjaga dompolan ini supaya bulat, tidak banyak yang rontok selain kita memberikan pupuk KCL, jadi harus rajin lakukan wiwil. Serta jangan ada nanti bahan yang tumbuh di bahan B0. Jadi jika bahan B0 itu jangan ditumpangin dulu bahan-bahan untuk lanjutan ya. Tuh. Bahan lanjutan maksudnya seperti apa Mas? Nah, ini contoh. Kita kasih contoh bahan lanjutan itu seperti ini ya Sobat Tani. Nih. Ini kan bahan B0. Barusan mau berbuah, yaitu B1 namanya. Jadi jangan dulu dilakukan atau melakukan penyimpanan bahan di bahan B0 ini ya. Ini contohnya. Ini jangan. Ini akan mengganggu proses pembuahan di bahan B0 yang ini. Ya. Seperti itu. Nah, jika dari sekarang kita sudah melakukan penyimpanan tuh Sobat Tani, nggak kebayang ya Sobat Tani, lihat. Seperti ini nanti akan menutupi as, dan akan dampak buruknya akan terjadi jamur, bahkan menguning. Tidak sedikit yang kena jamur upas akhirnya, karena untuk di area bonggol ini lembab ya, karena banyaknya bahan-bahan ini yang tidak kita buang. Tuh dampak buruknya ya. Selain itu juga ya Sobat Tani, akan terjadi buah penyelang karena efek penyimpanan yang terlalu dini ya. Bulan 7 nih. Bulan 7 awal sudah 2 ruas ya. Monggo yang di Bengkulu, Kaur, Curup, Kepahyang, Lebong, atau di daerah panas manapun yang sudah melakukan penyimpanan, mungkin ada yang 2 ruas, 1 ruas, itu akan berbuah penyelang jika kita simpan seperti ini. Nah, maka dari itu saya selalu mengajak untuk Sobat Tani semuanya kita bersihkan dulu. Nah, ya. Jadi kalau kita bersihkan, keuntungannya ya Sobat Tani, saya jelaskan kembali supaya lebih jelas. Keuntungannya untuk unsur hara akan fokus ke bahan-bahan yang akan berproduksi di tahun 2026. Ya, tuh keuntungannya. Dan lagi yang keduanya, tidak akan saling mengganggu, baik bahan baru dan bahan B0 yang akan berbuah menuju B1 di tahun 2026. Nah, ini kan masih gundul semuanya. Ini ya. Kita lihat nanti hasil akhirnya. Oke. Seperti ini ya pembelajarannya, monggo langsung dipraktekkan
diuji cobakan tentunya di kebun sobat tani masing-masing. Jadi kita itu kalau sudah melakukan penyimpanan dari sekarang, apalagi di daerah panas, wajar musimnya jauh lebih dulu. Kalau kita penyimpanannya tepat, walaupun di daerah panas, nggak beda jauh ya panennya, mungkin selisih hanya 1 bulan untuk generatif awal. Seperti itu. Untuk generatif keduanya berbarengan dengan di musim dingin generatif awal, seperti itu. Nah, ini masih bersih ya sobat tani. Bisa sobat tani saksikan semua. Nah, tuh bersih. Tidak ada tunas cacing dan tidak ada lagi bahan. Sudah dibersihkan. Ini edisi masih di bulan 7 awal tahun 2025. Oke. Nah, untuk unsur hara akan terfokuskan ke bahan-bahan ini semua. Maka dari itu, saya walaupun melakukan pemupukannya 1,5 sendok, tapi itu untuk NPK grower ya. Itu udah cukup karena tidak ada lagi bahan-bahan yang mubazir terbuang. Semuanya terfokuskan ke bahan calon buah. Seperti itu. Nah, untuk melakukan penyimpanan bahan ulang kembali, untuk ini kan tahun 2026 sudah yang ini ya. Nah, kita sudah memikirkan untuk yang tahun 2027 nanti di bulan 11 barusan 1 ruas. Pengertiannya itu berarti titik tumbuhnya itu berada di bulan 10. Seperti itu sobat tani. Maka dari itu ayo uji cobakan yang kebiasaan mungkin sering langsung melakukan penyimpanan yang sudah dahulu panen seperti di daerah-daerah panas. Maka ayo uji cobakan nanti ya di bulan 11 melakukan penyimpanannya. Sekarang fokuskan dulu ke bahan-bahan ini. Ya. Jangan sampai ada tunas cacing baik maupun bahan. Untuk keuntungan dan kerugiannya sudah kita bahas tadi ya sobat tani. Seperti itu. Oke, silahkan uji cobakan. Mudah-mudahan setelah menguji cobakan untuk hasil buah panennya nanti di tahun 2026 akan jauh lebih baik lagi. Tentunya itu harapan dari saya. Seperti itu ya sobat tani. Sobat tani, trik melakukan penyimpanan tunas air seperti ini ya sobat tani. Nih, ini kan sambungan awalnya pendek nih. Ini adalah klon rupe. Ini di kebun kita yang satu ini. Kebanyakan klon rupe tadinya ya. Nah, maka akan saya ganti atau kita perbaharui dengan klon-klon unggulan ya nantinya. Dan persiapannya dari sekarang ya sobat tani. Ini kebetulan kan tunas airnya di bawah, kita melakukan penyimpanan titik tumbuhnya dan kita akan tinggikan sekitar 150 ya, untuk menghindarin terjadinya saling ganggu. Maka kita pangkas dulu supaya tidak mengganggu bahan B0 calon pembuahan di tahun 2026 nya ya, seperti ini dan ini. Maka kita lakukan pemangkasan supaya untuk unsur hara tidak terlalu banyak terbagi ke sini, dan untuk dahan tidak menutupin kanan kirinya. Tuh, maka lakukanlah pemangkasan seperti ini triknya ya sobat tani. Ketika nanti tumbuh cabang, kita wiwil kembali atau kita pangkas seperti itu seterusnya ya sobat tani. Cara melakukan penyimpanan tunas air untuk bulan 10 nanti ya, seperti itu. Oke, menjawab salah satu pertanyaan sobat tani kita yang bertanya kemarin, pupuk apakah yang baik? Tentunya setelah melakukan pemangkasan. Jadi begini ya sobat tani pengertiannya, kita berpatokan ke bahan ya. Lihat kondisi bahan B0 kita, kondisinya sudah seperti ini.
sudah pecah pori dan akan hamil, maka bahan yang dibutuhkan adalah pupuk berimbang ya Sobat Tani. Contoh ada di NPK, NPK Grower, NPK Mutiara yang lainnya, serta kita tambahkan KCL saja untuk melakukan pemupukan pada kondisi bahan seperti ini ya. Untuk jenis nitrea atau nitrogen atau urea, udah dari kemarin ya saya melakukan pemupukannya di bulan 3 akhir atau di bulan 4 awal ini ya. Kalau sekarang saya nggak menggunakan lagi, saya menggunakan, bisa dicek di video konten yang lalu, saya melakukan pemupukannya menggunakan NPK Grower ya, sama KCL. Untuk dosis silahkan dikepoin aja tuh videonya ya, sudah kita tutorialkan. Seperti itu. Jadi kembali kita melihat kondisi bahan ya, untuk yang sekarang. Karena kalau ada yang bertanya setelah pemangkasan, nah ketika mungkin adalah salah satu sobat tani kita yang mungkin telat melakukan pemangkasannya ketika kondisi bahan sekarang sudah moto yuyu, tuh beda lagi ya asumsi pupuknya. Oke, maka seperti itu ya. Maka jangan berpatokan kepada bulan, jangan berpatokan kepada penyelesaian kerjaan, kita berpatokan kepada kondisi pohon ya, atau kondisi bahan yang dibutuhkan apa ya. Kalau kondisi bahannya seperti ini, kita membutuhkan unsur pembuahan atau pupuk buah yang berimbang ya. Seperti itu Sobat Tani untuk pengertian pupuknya. Oke Sobat Tani, saya akan memberikan salah satu bukti nyata bahwa banyak yang dikhawatirkan oleh Sobat Tani kita ya. Ketika kita mau wiwil, sekarang kita nolkan seperti yang saya sarankan ketika di bulan 7 ini diwiwil bersih. Untuk bahan, ini contoh nih bahan ya, ini bahan. Mungkin khawatir tidak akan tumbuh, jadi ada triknya ya Sobat Tani. Nah ini triknya, karena yang saya sarankan nanti ya titik tumbuh di bulan 10 dan bulan 11 itu baru satu ruas. Oke ya, nah ini contoh ketika di bulan 11 itu masih satu ruas ya. Kalau ini 2 ruas, nah 1 ruas ini batas ini ya, nah segini itu di bulan 11. Jadi dari bulan 8 bersihkan, 9, 10 masih bersih seperti itu ya. Nah mungkin banyak yang khawatir tidak tumbuh lagi di bulan 11. Jadi untuk cara wiwilnya nih, lakukan dengan gunting. Ini banyak sekali tumbuhnya ya. Karena kalau pakai tangan langsung total ya. Nah kalau pakai tangan kosong ya, jadi pakai gunting jika khawatir tidak tumbuh lagi nih. Nah kita sisain segini, ini contohnya nih, tuh banyak tumbuhnya ya, nanti akan tumbuh lagi. Kalau yang tidak sedikit yang khawatir, ini seperti ini bahan, banyak yang khawatir tidak akan tumbuh lagi, maka cara pembersihan atau cara wiwilnya pakai gunting ya, dan jangan terlalu dimepetin. Contoh ya, jangan dimepetin seperti ini. Kalau dimepetin seperti ini, nah otomatis ya memang agak sulit akan tumbuh lagi. Oke, jadi gunakan trik seperti saya tadi ya, menggunakan gunting dan jangan terlalu mepet. Nah agak nongol seperti ini, otomatis dia akan terangsang kembali, akan tumbuh. Monggo diuji cobakan ya Sobat Tani. Oke.
Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil tentunya dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.